Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Reka dari Prodi Pendidikan Jasmani PEJM 001 Universitas Pamulang. Izinkan saya di sini untuk sedikit mempresentasikan itu materi tentang strategi belajar imaginary mental dalam aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Di sini kita akan ada 4 poin utama, yaitu adalah pengertiannya, manfaat, implementasi, dan keempat, strategi. Oke, kita masuk pengertian imaginary mental dalam olahraga. Imaginary mental adalah kemampuan untuk menciptakan gambaran mental yang jelas dan hidup tentang suatu keterampilan atau gerakan yang akan dilakukan. Proses ini melibatkan semua indera, seolah-olah gerakan tersebut sedang terjadi secara nyata. Oke, lanjut menurut pengertiannya. Menurut ahli Monty P. Satyat, imaginary salah satu teknik khusus yang terkait dengan keterampilan psikologis dengan melibatkan imajinasi dalam pengertian yang luas, dan masing-masing hal yang tercakup di dalamnya memiliki pengertian sendiri. Belum lanjut, Monty mengemukakan bahwa berbagai bentuk latihan mental memanggil kembali ingatan, visualisasi, dan hal-hal sejenisnya merupakan bentuk imaginary. Namun, imaginary tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan di atas secara satu persatu. Imaginary adalah semua teknik secara menyeluruh. Artinya imaginary adalah kita membayangkan, kita mengimajinasikan tentang keterampilan atau gerakan yang akan dilakukan. Contoh, misalnya saya ingin melakukan gerakan atau keterampilan shooting dalam sepak bola, maka saya akan membayangkan bagaimana gerakan ini dilakukan. Misalnya tumpuan kaki kirinya seperti apa, posisi bolanya seperti apa, posisi kaki mengenai bolanya seperti apa, itu kita membayangkan seakan-akan hal itu akan terjadi, hal itu terjadi. Lanjut. Lalu di sini ada manfaat imaginary. Yang pertama adalah meningkatkan konsentrasi. Melalui latihan imaginary, ia dapat membayangkan saat-saat tersebut, dan bersama dengan itu pula membayangkan bagaimana ia dapat mempertahankan konsentrasi. Jadi pada saat kita manfaat imaginary itu mempertahankan konsentrasi. Jadi pada saat kita membayangkan suatu gerakan atau keterampilan, maka kita akan berusaha konsentrasi untuk kita mengimajinasikan gerakan tersebut di dalam pikiran kita. Otomatis konsentrasi kita ini lama-kelamaan tuh pasti bakal terasah gitu ya kan. Jadi setelah keasahnya konsentrasi, otomatis kita akan meningkatkan kemampuan dalam berkonsentrasi. Lanjut, itu adalah meningkatkan rasa kepercayaan diri. Seorang atlet dapat membayangkan bagaimana ia harus berperilaku menghadapi para penonton yang berpihak pada lawannya. Dengan demikian ia dapat berlatih mengembangkan rasa percaya diri. Jadi kita misalnya mau main sepak bola di kandang lawan, maka kita akan mengimajinasikan bagaimana lingkungan atau keadaan pada saat kita akan bermain. Kita mengimajinasikan cemoohan atau sorakan-sorakan dari lawan, kita imajinasikan. Setelah kita tahu hal itu akan terjadi, maka kita akan rasa percaya diri kita akan meningkat karena kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut. Seperti itu. Lanjut ialah mengendalikan respon emosional. Seorang atlet misalnya dapat membayangkan bagaimana ia bereaksi secara maksimal secara emosional pada lawan atau terhadap
wasit di dalam satu pertandingan. Nah, jadi kita juga dalam wasit nih misalnya ya kan, kita membayangkan nih kita akan dicurangi oleh wasit, maka kita sudah mempersiapkan emosional kita, bagaimana kita mempertahankan atau bagaimana cara kita mengendalikannya. Jadi misalnya kita mengimajinasikan bahwa nanti dicurangi wasit, maka kita akan mengimajinasikan respon kita tuh seperti apa, kurang lebih seperti itu. Lanjut adalah memperbaiki latihan keterampilan dalam olahraga tinju misalnya ya kan. Ada latihan yang dikenal dengan boxing, yaitu berlatih tinju tanpa kehadiran lawan, tetapi membayangkan solusi. Nah, ya, jadi contohnya berlatih keterampilan ini saat di tinju kan ada boxing. Jadi kita membayangkan seolah-olah ini kita sedang bertanding dengan manusia gitu. Jadi kita menunjukkan boxing kita, gimana kita membayangkan jab strike-nya gimana, jadi otomatis keterampilannya pun akan meningkat atau diperbaiki kan. Mengembangkan strategi melalui seorang atlet dan membayangkan strategi apa yang akan dilakukan. Nah, misalnya kita membayangkan dalam sepak bola strategi bertahan, maka kita akan membayangkan bagaimana seharusnya kita ini bertahan gitu, posisinya seperti apa, koordinasinya dengan teman dalam sepak bola seperti apa dan sebagainya. Lanjut adalah implementasi imagery mental. Itu bagaimana cara kita mengimplementasikannya ialah divisualisasi. Terdapat 3, visualisasi, sensorimotorik, dan imaginary kinerja. Visualisasi membayangkan secara detail gerakan yang ingin dipelajari, seperti melihat video gerakan. Nah, jadi kita membayangkan gerakan ini nih terjadi dalam video, tapi di pikiran kita membayangkan bagaimana syuting dalam sepak bola, kita membayangkannya ya kan. Lalu sensor motorik membayangkan gerakan sambil menekan sensasi otot gerakan dan posisi tubuh yang tepat. Jadi kita membayangkan tetapi kita sambil merasakan sensasinya gitu loh. Imagine kita membayangkan diri sendiri berhasil melakukan gerakan. Jadi kita membayangkan bagaimana kalau kita berhasil itu seperti apa ya kan. Lalu mana nih? Strateginya bagaimana cara kita melatih imaginary, yaitu adalah latihan rutin. Mulailah dengan latihan rutin, konsisten, bahkan hanya 5-10 per hari untuk membangun kebiasaan imaginary mental. Visualisasi, buat imaginary mental yang jelas dan hidup, melibatkan semua penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan bau. Konsentrasi penuh. Konsentrasi sepenuhnya pada pengalaman imaginary, hindari gangguan dan fokus gerakan yang ingin Anda pelajari. Evaluasi dan modifikasi. Evaluasi hasil dan memodifikasi teknik imaginary mental secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan ya. Terakhir ini kesimpulan. Latihan imaginary merupakan suatu bentuk latihan yang melatih mental yang berupa membayangkan diri dan gerakan di dalam pikiran. Manfaat pada latihan imaginary antara lain adalah untuk mempelajari atau mengulang gerakan baru, memperbaiki suatu gerakan yang salah atau belum sempurna, membayangkan gerakan dalam pikiran, dan latihan bagi olahragawan yang sedang rehabilitas cedera. Salah satu sumber atau faktor yang mempengaruhi pencernaan diri adalah dengan mengendalikan unggahan atlet melalui pelatihan mental. Pelatihan mental yang diberikan terdiri dari penetapan sasaran, relaksasi, latihan konsentrasi, dan visualisasi. Itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.